Bab 711, Keabadian. Pedang Para Dewa. Apakah ini pedang para dewa yang legendaris? Dikatakan bahwa hanya jiwa seorang ksatria yang dapat mencabut pedang para dewa. Apakah Keyes telah melampaui dewa ksatria dan menjadi jiwa seorang ksatria? Ya Tuhan, jiwa ksatria, ini jiwa ksatria. Ini sangat kuat, sangat sulit dipercaya. Saat Kes menghunus pedang para dewa, area itu mendidih. Semua orang berdiri dan memandang Keyes yang berdiri di udara, memandang Keyes seperti dewa. Bari diam-diam melihat ke arah Keyes yang telah menghunus pedang para dewa, dan merasakan fluktuasi aura datang darinya. 8 alam. Wajahnya tidak tampak senang atau khawatir. Sepertinya dia tidak terkejut sama sekali bahwa Keyes adalah orang kuat dari alam ke-8. Julian juga menyaksikan adegan ini dan merasakan aura yang datang dari Keyes, dan aura ini mempengaruhi Julian. Menggerakkan langit dan bumi, inilah lambang 8 alam. Orang tua ini tidak sederhana. Dia sebenarnya telah melampaui alam ke-8, jiwa ksatria. Apakah alam ini disebut jiwa ksatria di barat? Julian mendengar seruan datang dari sekeliling dan bergumam pelan. Sarah juga melihat pemandangan ini. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah di balik topeng, tapi senyuman menghina, itu saja. Di udara, aura di tubuh Keyes menjadi semakin kuat. Meskipun dia adalah jiwa seorang ksatria sekarang, akhir hidupnya akan segera datang, dan kali ini dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam hidupnya. Pedang terang para dewa di tangannya menunjuk secara horizontal ke arah Bari di bawah. Dengan jari pedang panjang, energi pedang yang besar jatuh dari langit seperti sambaran petir, menyapu dengan kekuatan yang besar. Bari, ambil tindakan, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Suara nyaring terdengar. Oh. Bari tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya yang lebar. Sebuah kekuatan yang kuat diubah dari lengan bajunya, dengan mudah menahan energi pedang yang meledak dari langit. Energi pedang itu hancur dan berubah menjadi energi pedang yang sangat kecil yang tersebar di mana-mana. Gemuruh. Area sekitar tubuhnya meledak seketika, menyebabkan kerusakan yang parah. Dalam sekejap, tanah berguncang, seolah akhir dunia akan datang, dan bahkan seluruh gunung Olympus pun berguncang. Memutar ulang. Ini adalah pertarungan antara orang-orang super kuat. Begitu pertarungan terjadi, seluruh gunung Olympus akan runtuh. Banyak orang dikejutkan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan ini dan mundur dari medan perang karena takut terkena dampaknya. Gerakan Bari yang terlihat biasa saja menunjukkan kekuatan yang menakutkan, yang tidak kalah dengan Keyes. Bagus. Keyes berteriak. Seperti yang diharapkan, kamu adalah pemimpin dari Sekte Gu. Aku kalah dari Kelvin dari Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Hari ini aku akan mengalahkanmu dan membuktikan kepada para ksatria bahwa para ksatria tidak terkalahkan. Aku adalah jiwa dari sang ksatria dan aku mengendalikan pedang para dewa. Hidup sang ksatria, semangat ksatria abadi. Suara Keyes bergema di langit. Dia mengambil pedang para dewa dan mengambil inisiatif. Hanya melihat kilatan cahaya kemasan yang menyilaukan, dia sudah muncul di depan Bari, dan pedang emas para dewa yang bersinar di tangannya telah menusuk Bari. Ekspresi wajah Bari sangat tenang, dan tubuhnya menghilang dengan aneh. Saat berikutnya, ia muncul di ketinggian puluhan meter. Area di mana dia sebelumnya terkena cahaya pedang emas yang menakutkan. Boom! Bumi bergetar dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Pedang! Teriak Bari. Di kejauhan, seorang murid Sekte Gu bertopeng melemparkan pedang besar. Pedang ini panjangnya lebih dari 2 meter, dan bilahnya sedikit lebih lebar. Ini adalah sebuah epee, dan epee tersebut tidak memiliki tepi. Sambil memegang pedang berat di tangannya, dia melihat ke arah Keyes, yang menyerbu ke arahnya lagi, dan tersenyum ringan. Ambil inisiatif. Boom! Pedang para dewa dan pedang berat bertabrakan. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan kehampaan meledak. Akibat dari pertempuran itu seperti riak di air, dengan cepat menyebar ke segala arah. Aura pertarungan mempengaruhi area ini. Gunung itu terus runtuh seperti gempa bumi. Orang kuat lainnya dari Gunung Olympus telah dievakuasi. Hanya sedikit orang yang percaya diri dengan kekuatannya sendiri yang masih tinggal di sini untuk menonton. Julian adalah salah satunya. Akibat dari pertarungan antara keduanya sangat kuat, tapi dia juga berada di alam ke-8, jadi aura ini tidak berpengaruh padanya. Terjadi pertempuran sengit di langit. Bari memegang pedang yang berat dan bertarung sengit dengan Keyes, yang memegang pedang para dewa. Pedang berat itu tidak memiliki ujung, tapi menakutkan.
Setiap gerakan membawa kekuatan penghancur. Pria yang memegang pedang para dewa mulai mundur terus-menerus, memaksa Keyes mundur selangkah demi selangkah. Mati. Raungan Bari bergema. Dia terlihat memegang pedang yang berat dan muncul di belakang Keyes dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang berat itu berubah menjadi ratusan lampu pedang. Ratusan lampu pedang tumpang tindih dalam sekejap dan dengan cepat menyerang punggung Keyes. Kecepatan reaksi Keyes agak lambat, dan dia terkena ratusan cahaya pedang yang tumpang tindih. Tubuhnya jatuh ke depan dengan tergesa-gesa, dan seteguk darah muncrat pada saat yang bersamaan. Pada saat kritis ini, dia berbalik tepat waktu dan menebas pedang para dewa di tangannya. Energi pedang yang ganas meledak, menghantam punggung Bari. Namun, serangan ini dengan mudah diselesaikan oleh Bari. Pertempuran hampir berakhir. Julian melihat adegan ini dan juga mengetahui hasil dari pertempuran ini. Keyes sangat kuat, namun masih terdapat gap yang besar dibandingkan dengan Bari. Bari telah memasuki alam ke-8, dan sekarang dia telah menyerap ramuan dalam penyuruh, kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Energi sejatinya begitu menakutkan sehingga Keyes tidak dapat menangkisnya. Saat ini, wajah Keyes pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Pedang para dewa di tangannya menjadi lebih gelap. Dia memandang ke arah Bari yang berdiri di kehampaan di kejauhan, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan berteriak, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dengan enggan aku menjadi jiwa ksatria dan mencabut pedang para dewa. Kenapa kamu punya kekuatan seperti itu?" Dia tidak percaya bahwa prajurit dari Daxia akan sekuat itu. Oh, Bari tersenyum tipis. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Mengirimmu dalam perjalanan. Memegang pedang yang berat dan menginjak kekosongan, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Keyes yang terluka parah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati Keyes bergetar. Di luar Gunung Olympus, para pejuang dari seluruh dunia menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua tercengang. Saya pikir ini adalah pertarungan yang seimbang, tapi saya tidak menyangka bahwa setelah beberapa ronde, Keyes, yang menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi dan telah menguasai pedang para dewa, terluka parah. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan bertarung. Apakah prajurit Daxia benar-benar sekuat itu? Seorang pemuda bernama Julian, dan sekarang satu lagi telah muncul. Dia bahkan bukan tandingan Keyes yang telah menghunus pedang para dewa. Ah, aku tidak akan kalah. Ksatria itu abadi. Kes mengangkat tinggi pedang para dewa. Seluruh kekuatan di tubuhnya diserap ke dalam pedang para dewa. Pedang para dewa menjadi terang kembali dan meletus dengan aura yang menakutkan. Nafas ini mempengaruhi ruang ini. Aura ini mempengaruhi Gunung Olympus, dan gunung tersebut terus hancur dan runtuh. Boom! Bumi berguncang, langit dan bumi berubah warna, dan debu mengepul. Kemurkaan para dewa. Keyes berteriak. Membawa pedang para dewa, dia melancarkan serangan lagi. Sekarang, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Auranya menjadi lebih kuat, serangannya menjadi lebih tajam, dan gerakannya menjadi aneh, memaksa Bari mundur dengan mantap. Keyes ini telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Saya khawatir dia akan dinonaktifkan setelah pertempuran ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa bertahan selama beberapa hari. Julian tidak bisa menahan diri menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Bab 712, Sekte Gu mengambil tindakan. Julian bisa mengetahui keadaan Keyes secara sekilas. Meski kini ia terlihat sangat garang, namun kekuatan yang ia tunjukkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Julian tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Setelah pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, berbagai organ di tubuhnya akan menua dengan cepat. Bisa memakan waktu hingga 3 bulan, dan bisa memakan waktu hingga 3 hingga 5 hari, dan dia akan mati. Dia mengabaikannya dan malah menyaksikan pertarungan di tempat, menyaksikan Keyes dan Bari bertarung dengan sengit. Bari juga mengetahui kondisi Keyes. Bahkan jika Keyes dalam kondisi ini, dia tidak bisa mengalahkannya, tapi masih banyak yang harus dia lakukan selanjutnya, jadi dia tidak melawan Keyes dengan putus asa, tapi terus menghindar untuk menghindari sisi tajamnya. Di langit ini, energi pedang beriak dan kehampaan bergetar. Keyes sedang memegang pedang para dewa, seolah-olah para dewa telah turun, dan menyerang dengan ganas, membuat Bari terus-menerus terjatuh. Keadaan ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Setelah sekitar 10 menit, kekuatan Keyes mulai melemah. Kekuatan serangannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat ini, Bari pindah. Dia memanfaatkan kesempatan itu, muncul di belakang Keyes dalam sekejap, mengangkat tangannya dan menamparkan punggungnya. Sesaat setelah mengeluarkan telapak tangannya, tubuhnya bersinar lagi dan muncul di hadapannya. Pedang berat di tangannya menebas langsung ke lengannya. Lengan Keyes patah parah. Pedang para dewa di tangannya juga jatuh dari langit.
Bari memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat menangkap pedang para dewa yang jatuh ke tanah. Pertempuran itu berbalik terlalu cepat. Chaos masih tak terkalahkan sekarang, dan Bari tidak dapat melawan. Dalam sekejap, situasi pertempuran terbalik. Chaos dikalahkan, lengannya tiba-tiba terpotong, dan dia kehilangan pedang para dewa. Tubuhnya jatuh dari langit dengan cepat seperti layang-layang yang talinya putus. Boom! Tubuh itu jatuh ke tanah dan menjadi reruntuhan. Daerah ini sudah kembali tenang. Di kejauhan, orang-orang kuat dari seluruh dunia tercengang. Tidak ada yang menyangka Chaos akan dikalahkan seperti ini. Di langit, Bari sedang memegang pedang para dewa, memandangi pedang emas yang bersinar di tangannya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Di bawah tatapan banyak mata, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membanting telapak tangannya ke arah pedang para dewa. Dentang! Suara keras yang tajam terdengar. Pedang para dewa langsung pecah menjadi dua bagian. Pedang para dewa yang luar biasa, sampah. Suara-suara menghina terdengar. Namun, saat ini, banyak orang tiba-tiba muncul di luar Gunung Olympus. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan topeng hitam di wajah mereka. Begitu orang-orang ini muncul, mereka segera mengambil tindakan terhadap orang-orang kuat lainnya di dunia. Orang-orang kuat dari seluruh dunia bereaksi dan ingin melawan, tetapi baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi mereka yang sebenarnya sama sekali. Setelah mereka mengaktifkan energi mereka yang sebenarnya, mereka merasakan sakit yang memilukan di tubuh mereka. Haha! Bari tertawa terbahak-bahak saat melihat orang-orang dari Sekte Gu menundukkan orang-orang kuat dari seluruh dunia. Apa yang orang tua ini ingin lakukan? Julian juga memperhatikan pergerakan di luar Gunung Olympus. Dia memperhatikan bahwa sejumlah besar orang kuat dari Sekte Gu muncul dan mengikat orang-orang kuat dari seluruh dunia. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Bari. Namun, dia tahu hal itu harus dihentikan. Dia memegang pedang hukuman dan berjalan selangkah demi selangkah, suaranya bergema di seluruh runtuhan, "Bari, aku di sini untuk menemuimu." Bari memandang Julian yang muncul. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Anak nakal, sebelum aku mengambil tindakan terhadapmu, apakah kamu tidak tahan lagi dan berdiri untuk mati?" Julian berjalan keluar perlahan dan melihat sekeliling pada saat yang bersamaan. Di kejauhan, banyak orang telah ditundukkan oleh orang-orang dari Sekte Gu. Orang-orang ini dibawa secara paksa oleh orang-orang Sekte Gu dan segera meninggalkan daerah tersebut. Namun, ada juga beberapa orang dari Sekte Gu yang tidak bergerak. Julian menemukan bahwa orang-orang yang tidak pindah di Sekte Gu adalah beberapa orang yang mengenakan jubah berwarna merah darah dengan topi di kepala mereka, dengan hanya separuh wajah mereka yang terbuka. Wajah pucat mereka terlihat samar-samar. Apakah dia dari keluarga vampir? Julian mengerutkan kening. Keluarga vampir merupakan keluarga misterius. Rumornya, keluarga tersebut bukanlah manusia melainkan hantu. Seperti apa rasanya, dia tidak tahu. Sekte Gu belum menyentuh keluarga vampir, jadi hanya ada dua kemungkinan. Hal pertama yang ditakuti oleh Bari. Ini jelas tidak mungkin. Bagaimana bisa Bari takut pada keluarga vampir? Ada kemungkinan lain, yakni Bari telah membentuk aliansi dengan keluarga vampir. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Swoosh! Tubuh Julian bersinar dan muncul di udara. Dia berdiri di kehampaan dan memandang ke arah Bari, yang memegang EP yang jaraknya puluhan meter. Banyak kesulitan untuk sampai ke sini. Olympus, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang Julian berdiri tegak dan bisa melihat jauh. Di bawah tatapannya, hampir semua orang kuat yang datang ke Olympus dirampok. Bahkan pemimpin Sekte Tai dan beberapa orang kuat dari Sekte Tai ditangkap dan dibawa pergi dengan cepat. Bari memandang Julian dengan senyum tipis di wajah lamanya. 3, 2, 1, dia menghitung 3 kali dengan perlahan. Apa yang kamu lakukan? Julian mengerutkan kening. Julian, aktifkan energi sejatimu, lalu sentuh perutmu. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh perut bagian bawahnya. Dengan sentuhan ini, dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya. Dia tidak tahan lagi, dan tubuhnya jatuh dari langit dan dengan cepat jatuh ke tanah. Sebelum jatuh ke tanah, sesosok tubuh terbang dengan cepat. Pria itu memeluknya. Julian melihat topeng yang mengerikan dan menakutkan. Namun pemilik topeng ini memiliki aroma di tubuhnya. Sepertinya ini adalah wewangian seorang wanita. Dia juga bisa merasakan lengan orang yang menggendongnya lembut. Sebelum dia sempat bereaksi, Sarah muncul di tanah sambil memeganginya. Udaranya beracun. Orang-orang dari Sekte Gu telah lama diracuni oleh racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Racun ini bercampur dengan udara. Selama Anda bernapas, Anda akan diracuni. Setelah keracunan, Anda tidak akan bisa aktifkan energi sejati. Sekali diaktifkan, Anda akan diracuni. Jika Anda benar-benar marah, anus dan usus Anda akan terpotong. Suara yang agak serak dan rendah terdengar.
Julian ditempatkan di atas batu. Dengan ekspresi kesakitan di wajah Julian, dia melihat ke arah Sarah yang berdiri di depannya dengan mengenakan topeng yang mengerikan dan menakutkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa udaranya beracun? Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Saya baru sadar bahwa saya juga diracuni, tetapi racun itu tidak berpengaruh pada saya. Mengapa menyelamatkanku? Tidak ada alasan. Serahkan Bari padaku dan segera pergi. Sarah mengatakan sesuatu, berbalik, dan menatap Bari di langit. Pada saat ini, Bari juga bingung. Ini adalah racun yang dia kembangkan dengan hati-hati. Racun itu tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Bahkan jika dia bernafas di alam ke-8, dia tidak akan bisa menggunakan energi aslinya dalam waktu singkat. Mengapa Master Sekte Tianmen tampak baik-baik saja? Sarah mengambil pedang jahat sejati dan melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Aura di tubuhnya melonjak saat ini. Melihat ini, Bari mundur sedikit. Dia belum pernah bertarung melawan Master Klan Tianmen, tetapi dia telah mendengar bahwa Master Klan Tianmen bahkan mengalahkan Luka. Ada rumor di dunia luar bahwa Luka telah memperoleh ramuan dalam penyuruh dan telah menyempurnakannya ke tingkat tangga menuju surga. Bahkan pada level seperti itu, dia dikalahkan oleh Master Sekte Tianmen. Ini menunjukkan betapa kuatnya guru Sekte Tianmen ini. Tuan Tianmen, siapa kamu? Bari mundur sedikit dan bertanya dengan dingin. Orang yang membunuhmu, kata Sarah dengan suara rendah. Tuan Tianmen, tidak ada dendam antara Anda dan saya. Mengapa kita harus menghunus pedang dan bertemu satu sama lain? Mengapa tidak duduk dan berbicara, mendiskusikan hal-hal penting bersama, dan merencanakan hal-hal besar bersama, untuk mencapai hegemoni besar bagi zaman? Bari sangat pintar. Sekarang dia tidak dapat memastikan mengapa Master Sekte Tianmen tidak diracuni. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Master Klan Tianmen di sini. Bab 713, Kaisar Darah Pertama. Bari sedikit takut pada pemimpin Tianmen. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Master Sekte Tianmen saat ini. Namun, Sarah mengabaikannya. Dia hanya ingin membunuh Bari. Orang ini adalah pemimpin Sekte Gu dan musuh terbesar Julian. Jika dia dibiarkan kembali ke Daxia hidup-hidup, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Julian. Dia memegang pedang jahat sejati yang terhunus dengan erat, dan auranya seperti pelangi. Ketika dia berada di Sekte Tianshan, dia dikelilingi oleh darah kura-kura. Darah kura-kura menyatu dengan darah di tubuhnya. Selama ini, dia telah berlatih. Ubah kekuatan dalam darah menjadi energi sejati Anda. Di kolam dingin di belakang Gunung Lembah Raja Pengobatan, dia mendapatkan sutra racun secara kebetulan. Setelah berlatih Qigong jahat duniawi, dia masih memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Qigong jahat bumi menyerap Qi dingin dan dingin dari telapak tangan Xuanling, dan Qi miliknya juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang menggunakan seluruh kekuatannya, ditambah dengan kekuatan darah kura-kura, auranya menjadi sangat kuat. Bahkan Bari tercengang oleh aura ini. Baunya sangat menyengat. Bari tidak takut pada Master Sekte Tianmen karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya terkejut dengan kekuatan Master Sekte Tianmen. Kaisar Darah Pertama. Dia membuka mulutnya dan berseru. Di bawah, seorang pria berjubah merah dan bertopi perlahan keluar. Dia berjalan sangat lambat, tapi ini hanya ilusi. Kecepatannya secepat kilat. Itu muncul di langit dalam sekejap mata. Pria itu telah muncul di langit, namun bayangannya masih berdiri di tanah dan terlihat bergerak perlahan. Bayangannya berangsur-angsur menghilang dan menyatu dengan tubuh aslinya. Kaisar Darah Pertama, penguasa Sekte Tianmen diserahkan padamu. Pegang dia sementara aku membunuh anak itu, Julian dulu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Saat Raja Darah Pertama berbicara, suaranya serak, sedikit tua, dan sedikit suram. Sarah melihat wajah di bawah topi merah. Wajah ini sangat tua, sangat pucat, tanpa darah, seperti zombie. Keluarga vampir, nomor 1 di daftar surgawi, Kaisar Darah nomor 1. Sarah juga memiliki ekspresi serius di wajahnya di balik topeng. Sebelum dia datang, dia secara khusus menanyakan tentang peringkat surgawi dan mengetahui nama-nama beberapa orang kuat di peringkat surgawi. Sejujurnya, dia tidak menganggap serius orang lain. Tapi Kaisar Darah Pertama ini adalah eksistensi yang terkenal. Hal ini membawa kerusakan parah pada prajurit kuno Daxia 100 tahun yang lalu. Banyak prajurit kuno terkuat Daxia tewas di tangan Kaisar Darah Pertama. Dia sangat menakutkan 100 tahun yang lalu, tapi sekarang 100 tahun telah berlalu, seberapa kuat dia? Sarah tidak dapat membayangkannya. Namun, ketika dia mendengar Bari berkata bahwa dia akan berurusan dengan Julian, Sarah langsung panik. Dengan sekejap tubuh, dia melewati Kaisar Darah Pertama dan muncul di depan Bari. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuh Julian, tanyakan dulu padaku apakah aku setuju dengan pedang di tanganku. Bari tersenyum tipis dan segera pergi.
Sarah mengejarnya. Namun, Kaisar Darah Pertama pindah. Kecepatan Kaisar Darah Pertama sangat aneh. Dia menyusul Sarah dalam sekejap dan menghalangi jalannya. Suara rendah dan serak terdengar, "Tuan Tianmen, saya di sini untuk membantu Anda dengan beberapa gerakan." Gulungan. Sarah berteriak dingin dan mengayunkan pedang jahat sejati yang terhunus di tangannya. Meskipun pedangnya belum terhunus, Sarah sekarang memiliki kekuatan penuh. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa meledakkan kekuatan penghancur dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Pedang itu ditebas dengan momentum yang menakutkan. Sebuah langkah mudah membuat Kaisar Darah Pertama merasa ngeri. Dia mendengar Bari berbicara tentang Master Sekte Tianmen, dan tahu bahwa ini adalah makhluk yang sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa makhluk sekuat itu dapat memiliki fluktuasi kekuatan yang begitu menakutkan dengan serangan acak. Dia tidak berani gegabah dan dengan cepat menghindar. Sarah, sebaliknya, memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar Bari. Sekarang Julian diracuni, dia bukan tandingan Bari. Kaisar Darah Pertama sekali lagi menjerat Sarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Penuh kebencian. Sarah mengumpat dengan marah. Meluncurkan serangan sengit. Kali ini Kaisar Darah Pertama tidak menghindar, tetapi mulai menangkis untuk menghadapi serangan Sarah. Seni bela diri yang dia gunakan sangat pintar. Bahkan jika Sarah memiliki ki yang kuat, dia tidak dapat membahayakan Kaisar Darah Pertama. Terjadi pertempuran sengit di langit. Di bawah, Julian duduk bersila di atas batu. Dia memeriksa tubuhnya dengan cepat. Dia menemukan ada serangga yang sangat kecil di darahnya, dan serangga inilah yang mempengaruhi dirinya. Begitu dia menggunakan energi aslinya, serangga beracun itu mulai menimbulkan masalah, menggigit daging dan darahnya, menyebabkan dia kesakitan karena pecahnya dubur dan usus. Saat ini, Bari telah muncul di depan Julian. Melihat Julian yang pucat, ada senyuman tipis di wajah lamanya. "Julian, aku tidak ingin berurusan denganmu begitu cepat, tetapi kamu tidak memiliki mata, dan kamu muncul di Gunung Olympus. Kamu tidak punya mata. Aku menentangnya, aku hanya..." Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Hanya dengan membunuhmu." Kamu mengucapkan kata itu dan sudah mengangkat pedang berat di tanganmu. Pedang berat itu menghantam kepala Julian dengan keras. Wajah Julian sedikit berubah. Dia dengan cepat mengaktifkan energinya, menahan rasa sakit di anus dan usus yang terpotong, dan dengan cepat menghindar. Batu besar di tanah langsung hancur. Julian muncul 100 meter jauhnya, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang disebabkan oleh gigitan serangga beracun di tubuhnya dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia belajar kedokteran, tapi sekarang dia jatuh cinta pada Bari. Karena terpencil, dia tidak ada hubungannya dengan serangga Gu. "Lumayan. Kamu memiliki daya tahan yang baik dan mampu menahan rasa sakit akibat pecahnya anorektal." Suara Bari terdengar tidak jauh. Dia memegang pedang yang berat dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia menatap Julian yang pucat dengan ekspresi main-main di wajahnya, dan menghela nafas dengan penyesalan di wajahnya. "Julian, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Kamu jenius, dan pencapaianmu di masa depan akan sangat tinggi, tapi kenapa kamu tidak memiliki penglihatan? Aku hanya bisa dengan enggan berpisah denganmu. Sayang sekali Anda tidak dapat melihat hegemoni abadi saya. Mengirimmu dalam perjalanan." Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Inilah Sarah yang menyingkirkan keterikatan Kaisar Darah Pertama. Sebelum Sarah tiba, aura pembunuh yang mengerikan melanda mereka. Bari merasakan aura berbahaya dan dengan cepat menghindar. Begitu dia menghindar, area di mana dia berada langsung meledak. Tiba-tiba bumi bergetar, gunung-gunung berguncang, dan batu-batu runtuh. Sarah bergegas dengan sangat cepat, meraih Julian, dan segera meninggalkan daerah itu. Sarah ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Bari, tetapi Kaisar Darah Pertama berdiri untuk menghentikannya. Dia harus menyerah untuk sementara, jika tidak, Julian akan berada dalam bahaya. Sarah sangat cepat dan dengan cepat menghilang ke area Gunung Olympus. Setelah dia pergi, Kaisar Darah Pertama muncul di depan Bari. "Apa yang terjadi?" Bari tampak sedih dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa menghentikan satu orang pun?" Ada jejak ketidakberdayaan di wajah Kaisar Darah Pertama yang tidak berdarah, dan dia berkata, "Master Klan Tianmen sangat kuat dan memiliki ki yang kuat. Selain itu, ki-nya terlalu ganas dan kecepatannya tidak secepat milikku. Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali." Bari tampak serius dan berkata, "Jika kamu membiarkan anak ini melarikan diri hari ini, pasti akan menjadi bencana di masa depan. Lebih baik melakukan hal lain dulu. Memurnikan orang yang ditangkap menjadi boneka akan meningkatkan kekuatan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Mengapa kita harus takut ketika kita mencapai Tianmen?" kata Kaisar Darah Pertama. "Sampai saat ini, hanya itu yang akan terjadi." Julian diselamatkan oleh pemimpin klan Tianmen, dan Bari tidak punya pilihan. Sarah membawa Julian pergi dan muncul di tempat yang aman. Dia dengan lembut membaringkannya di tanah dan berkata, "Jika kamu tidak menggunakan energimu yang sebenarnya, tidak akan ada rasa sakit yang parah.
Kamu pergi dulu, dan aku akan kembali dan bunuh Nari, bunuh Kaisar Darah pertama. Sarah meninggalkan Julian, berbalik dan pergi. Bab 714, 1 lawan 2. Halo. Julian membuka mulutnya dan berteriak. Namun, Sarah sudah pergi. Dalam sekejap mata, benda itu menghilang dari pandangannya. Julian mengerutkan kening dan bergumam, siapa pemimpin sekte Tianmen? Mengapa dia harus menyelamatkan saya berulang kali? Apakah dia kakek? Julian memikirkan seseorang. Itu adalah kakeknya Dimitri. Pikiran itu terlintas di benak saya. Menurutnya tidak. Jelas ada wewangian pada orang ini, dan tangannya sangat lembut. Meskipun dia memakai topeng, dia memiliki rambut hitam panjang. Siapa itu? Julian memutar otak dan tidak dapat mengetahui identitas pemimpin sekte Tianmen. Dia tidak berani memikirkan Sarah sama sekali, karena itu terlalu sulit dipercaya. Tapi, yang pasti Master Sekte Tianmen sangat kuat. Juga sangat gila. Dia sebenarnya ingin kembali dan membunuh Kaisar Darah pertama dan Bari yang menduduki peringkat 1 di peringkat surgawi. Dia juga khawatir sesuatu akan terjadi pada pemimpin Sekte Tianmen. Dia tidak pergi, tapi duduk bersila di tanah dan dengan cepat mengaktifkan ki-nya. Segera setelah dia mengaktifkan energi aslinya, serangga beracun di tubuhnya mulai menimbulkan masalah, membuat daging dan darahnya menjadi serak. Sial, mati. Julian meraung. Mobilisasikan energi sebenarnya yang mencapai puncak yang, dan gunakan energi sebenarnya untuk membunuh serangga Gu secara paksa. Meskipun ini bisa membunuh serangga Gu, dia masih akan menderita rasa sakit yang tak tertahankan, dan dia juga akan menderita luka dalam. Tapi dia menahan rasa sakitnya. Adapun luka dalam. Selama tidak ada serangga beracun di tubuhnya, luka dalam ini tidak ada artinya baginya dan dia dapat menyembuhkannya dalam hitungan menit. Sarah berbalik dengan pedang jahat sejati. Ketika dia kembali, Bari dan Kaisar Darah pertama belum pergi. Mereka berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Pada saat ini, keduanya melihat ke kejauhan pada saat bersamaan. Saya melihat Sarah mengenakan topeng berbalik, dan pedang jahat sejati di tangannya telah terhunus. Ini adalah pedang hitam dengan bilah agak melengkung yang memancarkan aura menyedihkan. Hantu itu benar-benar masih ada. Wajah Bari menjadi gelap. Dia melirik Kaisar Darah pertama dan berkata, ayo pergi bersama dan bunuh Master Sekte Tianmen dulu. Kaisar Darah pertama mengangguk. Kedua tubuh itu terbang ke langit pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan untuk menggandakan tim Sarah. Sarah memegang pedang jahat sejati, dan auranya melonjak. Dia menebaskan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang sepanjang puluhan meter muncul dari tubuh pedang, mendekati Bari. Bari mengangkat pedangnya yang berat untuk melawan. Pedang berat itu juga mekar dengan cahaya pedang yang berat. Namun, lampu pedang ini langsung dihancurkan oleh pedang ajaib. Dentang. Cahaya pedang hitam yang menakutkan menyerang pedang berat itu. Terdengar suara keras. Bari merasakan kekuatan yang mengerikan merasuki seluruh tubuhnya. Dia terguncang kembali oleh kekuatan ini. Darah di tubuhnya mendidih, tenggorokannya panas, dan seteguk darah muncrat. Pada saat ini, wajah lamanya tampak serius. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dia menyempurnakan ramuan dalam penyuruh dan telah menaiki tangga kedua. Tapi dia tidak tahan dengan serangan langsung dari Master Klan Tianmen. Dia terkejut dengan kekuatan Master Sekte Tianmen. Setelah disetrum, dengan cepat mereda. Mati. Semakin kuat pemimpin Tianmen, semakin kuat niat membunuh di hatinya. Musuh yang begitu kuat harus mati. Jika tidak, maka akan menjadi bencana di kemudian hari. Pada saat ini, Kaisar Darah pertama menggunakan keterampilan gerakan aneh untuk mendukung Sarah. Dia mengulurkan sepasang tangan pucat dari lengan bajunya yang lebar, dan ketika dia mengangkat tangannya, energi sejati yang menakutkan muncul. Energi sejati ini mempengaruhi Sarah, dan Sarah merasa darah di tubuhnya disedot keluar. Brengsek. Dia mengumpat dengan marah, berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dia menggunakan seni pedang iblis, dan itu adalah seni pedang iblis dengan niat membunuh. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Kaisar Darah pertama tidak berani menyambutnya dan dengan cepat menghindar untuk menghindarinya. Pada saat ini, Bari datang untuk membunuh dengan pedang yang berat dan berteriak, Kaisar Darah pertama, gunakan seluruh kekuatanmu, jika tidak, kamu tidak akan bisa membunuh Master Sekte Tianmen. Oke. Kaisar Darah pertama merespons dengan keras. Semburan darah tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, dan cahaya darah berkumpul untuk membentuk pedang panjang berwarna merah darah. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan ini. Sarah mengandalkan kekuatan darah kura-kura, teknik pedang ajaib, ki-jahat duniawi, dan niat membunuh untuk bertarung 1 lawan 2, dan berhadapan dengan 2 orang terkuat di dunia saat ini. Di atas batu di kejauhan. Di sini duduk seorang lelaki tua berjubah putih lebar.
Lelaki tua itu memiliki potongan cepak, dan rambutnya setengah hitam dan setengahnya. Dia menatap pertempuran di kejauhan. Melihat Sarah mengenakan topeng dan pedang jahat sejati yang menakutkan di tangannya, ada sedikit tanda kesungguhan di wajahnya. Pedang jahat sejati, siapa pemimpin Tianmen? Apakah itu Sarah? Orang yang duduk di atas batu itu tidak lain adalah orang lain. Dia adalah Dimitri. Kekuatan Dimitri sudah berada di puncak akhir alam ke-8, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tangga surga. Dia tidak mendapatkan ramuan dalam penyu roh, tetapi dia mendapatkan kantong empedu penyu. Peran kantong empedu penyu tidak kalah dengan ramuan dalam, dan juga merupakan ramuan dalam yang lengkap. Dia telah menyempurnakan pengasingan selama beberapa bulan terakhir. Setelah mengetahui tentang konferensi pertukaran seni bela diri internasional ini, dia datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi dia tidak muncul dan tetap bersembunyi. Saya melihat Tianmen mengambil inisiatif menggunakan pedang jahat sejati, dan melihatnya bertarung 1 lawan 2. Dimitri juga meragukan identitas pemimpin Tianmen. Dia ingat bahwa Sarah dapat mengabaikan dampak negatif dari pedang jahat sejati. Dia tahu bahwa pedang jahat sejati ada di tangan Sarah. Tapi dia tahu kekuatan Sarah, dia hanya berada di level ketiga. Dan Master Sekte Tianmen bertopeng di depannya pasti lebih kuat dari alam ke-8, dan setidaknya dia telah naik ke tangga kedua. Seni pedang iblis. Dimitri mengenalinya lagi. Penguasa Tianmen menggunakan ilmu pedang tak terkalahkan yang diciptakan oleh Raja Jahat Sejati dalam keadaan setengah gila dan setengah iblis. Dia telah melihat ilmu pedang ini sebelumnya, tetapi tidak memiliki cara untuk mempraktikannya. Sekarang dia melihat Master Sekte Tianmen memamerkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri karena terkejut. Siapa ini? Dia terlihat sangat serius. Sungguh energi sejati yang suram. Energi sejatinya begitu lembut dan lembut. Energi sejati ini dapat digunakan untuk menggunakan seni pedang iblis, membuat seni pedang iblis menjadi lebih kuat. Dimitri menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan juga berkomentar. Melihat Sarah bertarung 1 lawan 2, mau tak mau aku merasa takut. Pertempuran berkecamuk di wilayah ini. Dan di tempat lain. Orang-orang kuat dari Sekte Gu segera pergi bersama para penguasa dunia yang ditangkap, tetapi sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka diblokir. Yang menghalangi jalan adalah seorang pria yang mengenakan setengah topeng berwarna putih keperakan. Pria itu berdiri di jalan dengan tangan di belakang punggung. Siapa yang menghalangi? Seorang pria kuat dari Sekte Gu menghunus pedangnya dan berteriak dengan dingin. Ini adalah Kelvin. Dia perlahan melepas topeng dari wajahnya. Ini. Ketika Sekte Gu yang kuat melihatnya, mereka semua tercengang dan sedikit mundur. Kelvin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, kalian semua berasal dari Sekte Gu. Saya pernah menjadi pemimpin Sekte Gu. Saya benar-benar tidak tega mengambil tindakan terhadap Anda, tetapi Anda telah tersesat. Kelvin tampak tidak berdaya. Orang-orang ini pernah menjadi bawahannya. Sekarang dia membantu Barry melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Dia berjanji pada Julian bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan kembali murid Sekte Gu, maka dia harus menyingkirkan mereka. Kamu, Kelvin, bukankah kamu sudah mati? Oh. Kelvin tersenyum tipis. Tubuhnya melintas dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di belakang semua orang. Murid Sekte Gu perlahan jatuh ke tanah. Kelompok pembangkit tenaga listrik dunia yang ditangkap tercengang oleh pemandangan ini. Tempat macam apa dahsyat itu, dan mengapa orang-orang kuat bermunculan tanpa henti? Bab 715, Dimitri muncul dan menakuti Barry. Kelvin tahu pasti ada konspirasi di balik kemunculan Barry. Dia mencegat mereka di tengah jalan dan menyelamatkan orang-orang kuat internasional ini. Dia punya cara untuk melakukan detoksifikasi, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia berencana menyerahkan tugas ini kepada Julian dan membiarkan Julian memenangkan hati orang-orang. Setelah membunuh beberapa orang dari Sekte Gu, dia pergi, meninggalkan sekelompok kekuatan internasional yang terkejut. Kelvin, apakah dia Kelvin? Pemimpin Taiyi juga termasuk di antara kelompok orang ini. Ketika dia mendengar kata-kata orang Sekte Gu dan penyelamat, dia juga tercengang. Dia tahu nama Kelvin. Dia mengira Kelvin sudah mati, tapi di luar dugaan dia masih hidup, dan kekuatannya begitu menakutkan. Dia berbalik dan memandang ke kejauhan. Dari Gunung Olympus di kejauhan, juga terjadi fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Dia tahu bahwa masih ada pertempuran sengit di Gunung Olympus. Semuanya, segera evakuasi. Sebagai orang terkuat kedua di peringkat surgawi, dia mulai melangkah maju untuk menstabilkan situasi. Gunung Olympus. Sarah 1 lawan 2. Dengan ilmu pedangnya yang tak terkalahkan, Barry dan Kaisar Darah pertama terpojok. Pertarungan semakin sengit. Darah di tubuhnya semakin mendidih, dan kekuatan pedang jahat sejati di tangannya semakin kuat.
Hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini, yaitu membunuh kedua orang ini dan menyelesaikan masalah Julian. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan auranya menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga bahkan Bari dan Kaisar Darah Pertama pun takut padanya. Made, siapa Master Sekte Tianmen ini? Mengapa dia begitu menakutkan? Bagaimana dia menjadi lebih kuat di setiap pertarungan? Pada saat ini, Julian sedang mencoba yang terbaik untuk menggunakan yang ki terkuat untuk membunuh serangga Gu di tubuhnya. Di bawah kekuatan membunuh yang Seki, serangga Gu di tubuhnya perlahan-lahan dimusnahkan. Dia tidak hanya menderita sakit yang tak tertahankan, dia juga menderita luka dalam yang parah. Merasakan pertempuran sengit di kejauhan dan akibat yang mengerikan dari pertempuran tersebut, dia merasa sedikit khawatir. Dia segera mengeluarkan 81 jarum dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Cederanya hampir segera pulih. Meski belum pulih sepenuhnya, hal itu tidak lagi mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Dia memegang pedang hukuman dan dengan cepat bergegas menuju arah pertempuran. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka merasakan akibat yang mengerikan dari pertempuran tersebut. Dia melihat sepasang dua Master Sekte Tianmen. Dia melihat pedang di tangan Master Klan Tianmen. Pedang ini aneh, namun familiar. Benarkah, pedang yang sangat jahat? Dia mengenali pedang itu. Bukankah ini pedang jahat yang sebenarnya di tangan Sarah? Bagaimana pedang ini bisa berada di tangan Master Klan Tianmen? Mungkinkah itu? Saat ini, Julian curiga. Diduga pemimpin Tianmen adalah Sarah. Semakin dia melihat, semakin dia merasakannya. Pikiran itu terlintas di benak saya. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dia tahu bahwa Sarah jelas tidak sekuat itu. Saya di sini untuk membantu Anda. Julian berteriak. Tidak peduli siapa pemimpin Tianmen, hadapi musuh terlebih dahulu lalu ajukan pertanyaan. Sarah bertarung dengan sengit, dan pikiran membunuh di benaknya semakin kuat. Teriakan keras Julian membuatnya langsung terbangun. Tidak ada niat membunuh di hatinya, dan auranya menjadi lebih lemah. Melihat Julian bergegas membawa pedang hukuman, dia sedikit panik dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang saat ini? Dia tidak berani melawan lagi. Dia tidak ingin menghadapi musuh dengan Julian saat ini. Jika Julian mengetahui identitasnya, bagaimana dia menjelaskannya? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia berteriak dengan marah, kamu telah diracuni, cepat pergi. Pada saat ini, Bari dan Kaisar Darah Pertama, yang hampir tidak mampu menahan pukulan, mendapat kesempatan untuk bernapas, dan mereka dengan cepat mundur. Julian memperlihatkan tubuhnya dan muncul di samping Sarah. Dia meliriknya, lalu melihat ke arah Bari dan Kaisar Darah Pertama di kejauhan, dan berkata, racunku telah disembuhkan. Aku di sini untuk membantumu. Selesaikan sendiri. Sarah meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan cepat. Ini? Julian tampak tertekan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu pergi begitu cepat? Halo. Julian berteriak, tapi Sarah sudah menghilang dari pandangan. Jauh di bawah, Dimitri menyaksikan keseluruhan prosesnya. Master Sekte Tianmen ini semakin kuat saat dia bertarung. Tetapi saat Julian berteriak, dia sepertinya telah keluar dari kondisi tertentu, menyebabkan kekuatannya turun sedikit. Dia menyentuh dagunya dan berpikir. Mengapa ini? Ya, setengah gila dan setengah setan. Dimitri tiba-tiba teringat. Dia telah membaca catatan seni pedang iblis di dinding gua salju. Teknik pedang ajaib ini hanya dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya ketika seseorang setengah gila dan setengah iblis. Benarkah Sarah? Apakah darah kura-kura di tubuhnya yang membuatnya lebih kuat? Dimitri melihat Sarah pergi dan bergumam pelan. Di langit, Bari dan Firstblood saling memandang. Keduanya mengangguk dengan sadar. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Master Klan Tianmen. Sekarang Master Klan Tianmen telah pergi, Julian telah kembali. Mungkinkah tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Julian? Julian, kamu punya kesempatan untuk hidup beberapa hari lagi, tapi kamu kembali untuk mati. Bari memasang wajah tegas, mengangkat pedang, menginjak kehampaan, dan berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Kaisar Darah Pertama juga memegang pedang berwarna merah darah dan perlahan mendekati Julian. Julian melihat kedua pria kuat yang tak tertandingi yang memegang pedang penyiksaan, dan aura di tubuh mereka melonjak pada saat ini. Haha, itu menarik. Tawa samar terdengar. Saat suara itu datang, Dimitri muncul. Dimitri tahu jika dia tidak muncul, Julian akan mendapat masalah. Meskipun Julian sangat kuat, dia tidak cukup kuat untuk melawan mereka berdua. Kakek. Julian melihat Dimitri muncul dengan gembira di wajahnya. Dimitri berhenti sebentar dan berkata, hadapi musuh dulu. Pada saat ini, Kelvin datang setelah berurusan dengan beberapa orang dari Sekte Gu. Begitu dia tiba, dia melihat Dimitri muncul. Dia tersenyum tipis dan berkata,
Dimitri muncul, jadi saya tidak perlu melakukan apapun. Ketika Bari melihat Dimitri, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Dara pertama mendekati Bari dan bertanya dengan suara rendah, siapa ini? Bari berbisik, orang yang sangat sulit adalah kakek dari anak ini. Jika kakek dan cucu mereka bergabung, kita pasti bukan tandingannya. Ayo mundur dulu dan pergi dari sini. Kaisar Dara pertama mengangguk penuh pengertian. Dimitri, Julian, hari-hari ke depan masih panjang, mari kita bertarung lagi di masa depan. Bari meninggalkan sepatah kata pun dan kemudian menghilang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana harus melarikan diri? Julian hendak mengejarnya dengan pedang di tangan. Dimitri berteriak tepat waktu, oke, berhenti mengejarnya. Dia ingin melarikan diri, dan bahkan saya tidak dapat menangkapnya. Julian kemudian berhenti, dengan penyesalan di wajahnya, dan berkata, kakek, mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk membunuhnya? Dimitri berkata, ini belum waktunya, saya dipaksa keluar dari pengasingan. Keadaan saya saat ini tidak stabil dan saya tidak dapat menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Julian bertanya, ngomong-ngomong, siapa pemimpin Tianmen? Mengapa Anda menyelamatkan saya berkali-kali? Mendengar ini, Dimitri tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Julian sekali lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tanyakan kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan mundur dulu. Hati-hati dan jangan menghalangi Bari. Dimitri tidak tinggal lama, meninggalkan sepatah kata pun, dan segera pergi, menghilang dari pandangan Julian. Bersambung.